Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun Anda berada, kembali di program Renungan Online melalui channel Ada Jawaban TV. Harapan dan doa kami melalui pelayanan ini dapat memberkati dan meneguhkan iman percaya saudara semua. Ketika virus corona pertama kali menyebar di kota Wuhan, Cina, pemerintah setempat memberlakukan kebijakan lockdown. Disusul kota-kota lain di Cina yang penyebarannya begitu luar biasa. Sementara di Eropa, Italia, dan beberapa negara lain yang menerapkan kebijakan lockdown. Setelah penyebaran virus corona ini di sana meningkat tajam dan menjangkiti ratusan ribu orang. Istilah lockdown diartikan sebagai sebuah situasi di mana orang tidak diperbolehkan masuk atau meninggalkan sebuah bangunan atau kawasan bebas karena kondisi darurat. Jika dikaitkan dalam istilah teknis dalam kasus virus corona atau COVID-19, arti lockdown adalah mengunci seluruh akses masuk maupun keluar dari suatu daerah maupun negara. Tujuan mengunci suatu wilayah ini agar virus corona tidak menyebar lebih jauh lagi. Jika suatu daerah dikunci atau di lockdown, maka semua fasilitas umum harus ditutup. Di antaranya sekolah, transportasi umum, tempat umum, perkantoran, bahkan pabrik harus ditutup dan tidak diperkenankan beraktivitas. Selain itu, aktivitas warga pun dibatasi. Peristiwa wabah yang mengguncang dunia ini menyebabkan banyak orang mengalami kecemasan, kegelisahan, kekhawatiran, dan ketakutan. Apa yang akan bakal terjadi setelah wabah corona ini membuat banyak kota-kota besar di dunia seperti kota mati. Sungguh tidak pernah dibayangkan oleh sebagian besar manusia begitu hebat dampak yang ditimbulkan oleh wabah virus ini. Sudah pasti membuat banyak orang akan mengalami stres yang berkepanjangan akibat dampak yang ditimbulkan. Bayangkan, apabila dampak tersebut menggoncang semua persendian kehidupan manusia dan perekonomian dunia yang dirasakan oleh seluruh manusia, membuat manusia tidak dapat bekerja secara normal lagi. Disebabkan banyak perusahaan besar maupun kecil mengalami kelesuan bahkan kebangkrutan. Betapa mengerikan kesengsaraan semua umat manusia di bumi ini. Ketahuilah Bapak Ibu Saudara sekalian, stres pada manusia erat hubungannya dengan masalah keuangan, hubungan sosial, pekerjaan, peristiwa traumatis akibat wabah virus ini, sehingga menyebabkan orang-orang yang dikasihi meninggal dunia dan berpulang begitu cepat. Tidak ada yang pernah menyangka waktu berjalan begitu cepat, tak terduga, dan tiba-tiba harus melepaskan apa yang pernah dimilikinya di bumi ini. Inilah keadaan hidup manusia di akhir zaman, di mana selama masih hidup di dunia, manusia akan terus bersinggungan dengan stres. Mari kita lihat istilah apa yang disebut lockdown dalam perspektif Alkitab. Apa yang tertulis di dalam kitab Yesaya 26 ayat 20-21 sudah menyerukan lockdown terlebih dahulu. Yesaya menuliskan, "Mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu sesudah engkau masuk, bersembunyilah barang sesaat lamanya, sampai amarah itu berlalu, sebab sesungguhnya Tuhan mau keluar dari tempatnya untuk menghukum penduduk bumi karena kesalahannya, dan bumi tidak lagi menyembunyikan darah yang tertumpah di atasnya, tidak lagi menutupi orang-orang yang mati terbunuh di sana." Secara keseluruhan di dalam Yesaya 26 ayat 1-21 dapat disimpulkan dan dijelaskan bahwa Tuhan akan melaksanakan rencana penebusannya, yaitu menyelamatkan orang-orang kudus, orang percaya, dan orang benar yang bersorak-sorai dalam pujian dan doa. Nyanyian mereka adalah tentang kemenangan Tuhan dalam membinasakan seluruh kejahatan dan menetapkan kerajaannya. Konteks dari Yesaya pasal 26 ini berbicara tentang sepanjang kesengsaraan dan penderitaan besar
Ketika Tuhan menghukum penduduk bumi, di mana mereka yang tetap setia kepada Tuhan akan menyembunyikan diri dan menanti di hadapan Tuhan di dalam doa, sampai akhirnya Tuhan telah menyelesaikan tujuannya. Umat Tuhan diajak untuk mencari tempat berlindung selama Tuhan menjalankan penghukuman atas orang fasik atau orang jahat. Sebuah ajakan yang menenangkan dari Tuhan kepada umatnya. Mereka harus berlindung kepadanya selama masa suram kesusahan besar. Ketika Tuhan akan menghukum orang-orang yang tidak bertobat karena pemberontakan dan kejahatan-kejahatan mereka, yang akan dinyatakan secara terang-terangan saat penghakiman terakhir nanti. Bapak, Ibu, Saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita melihat ada dua peristiwa lockdown yang cukup lama dialami oleh tokoh Alkitab di Perjanjian Lama. Yang pertama, kisah lockdown yang dialami oleh Nuh selama 370 hari berada di dalam bahtera. Ketika Nuh diperintahkan Tuhan untuk membuat kapal atau bahtera dengan tujuan yaitu Tuhan ingin menyelamatkan Nuh dan keluarganya sebagai sebuah pertunjukan kasih karunia Tuhan kepada manusia. Dalam waktu masa-masa persiapan dan pembuatan bahtera, Nuh memberitakan kepada orang di zaman itu akan datangnya hukuman Tuhan. Namun mereka menolak peringatan dan pengampunan yang Tuhan sediakan bagi mereka. Dan bahkan mereka semua mentertawakan, mengejek dan mencemooh keluarga Nuh. Kejadian 6 ayat 5 dan 6 dituliskan, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesalah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Bapak Ibu sekalian, tingkat kejahatan manusia saat itu sudah begitu mengerikan. Dosa begitu menguasai hati mereka. Kata menyesal dalam ayat di atas bukan berarti Tuhan menganggap bahwa menciptakan manusia sebagai sebuah kesalahan, tetapi sebagai sebuah ungkapan bahwa Dia sangat berduka atas tindakan manusia. Kisah Nuh ini menjadi pernyataan bahwa upah dosa adalah maut. Namun barang siapa bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus, Sang Penebus dosa, akan selamat dan memperoleh hidup kekal. Jika saudara-saudara sekalian yang mendengarkan renungan ini, sesungguhnya Tuhan ingin berbicara secara pribadi dengan kalian semua. Hai saudaraku, apakah ada pertobatan yang harus saudara lakukan? Tuhan rindu semua datang kepadanya. Yang kedua adalah kita melihat kisah lockdown yang dialami oleh Nabi Elia saat diperintah oleh Tuhan. Di dalam kitab 1 Raja-Raja 17 ayat 2-6 berkata, kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Elia mengalami hidup di mana tidak ada embun atau hujan selama 3,5 tahun dan mengalami kekeringan dan kelaparan. Ini adalah lockdown paling lama terjadi. Elia sendiri disuruh Tuhan tinggal bersembunyi di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan dengan minum air dari sungai itu, dan diberi makan roti dan daging oleh burung-burung gagak tiap pagi dan petang. Setelah sungai itu kering karena tidak ada hujan, maka ia tinggal di sebuah rumah seorang janda di Sarfat. Lihat kejadian apa yang dialami oleh Elia, di mana Elia yang berada dalam persembunyian dipelihara oleh Tuhan dari bencana kelaparan.
di mana Tuhan tetap bertanggung jawab ketika Elia mengalami situasi lockdown selama 3,5 tahun. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, di dalam situasi dan kondisi lockdown oleh karena wabah virus corona, Tuhan juga bertanggung jawab atas kehidupan anak-anaknya yang mengasihi Tuhan Yesus. Persoalan hidup memang sudah menjadi bagian dalam kehidupan manusia. Hampir setiap hari kita diperhadapkan dengan kesulitan yang harus kita selesaikan. Tidak jarang kesulitan atau kesukaran tersebut membuat kita merasa terhimpit dan tertekan. Sehingga ketika persoalan mulai menghimpit, kita langsung memacu seluruh kemampuan kita untuk keluar dari kesulitan tersebut. Kita juga terus berlari ke sana kemari untuk mencari solusi dari setiap persoalan. Coba perhatikan, pernahkah kita menyadari semakin kita berlari, semakin sulit kita keluar dari masalah tersebut. Kita tidak lagi dapat mendengarkan suara Tuhan karena terlalu fokus dengan setiap kemampuan dan usaha yang kita lakukan. Maka dari itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan kali ini mengajarkan kita untuk tidak terlalu fokus pada kemampuan diri sendiri dalam menyelesaikan persoalan hidup. Dan ada kalanya kita duduk diam, berserah, dan sambil mendengarkan suara Tuhan, supaya kita dapat mengetahui arah penyelesaian masalah. Setelah itu barulah kita bergerak sesuai dengan instruksi Tuhan. Di dalam kitab Ratapan 3 ayat 25 dan 26. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang mencari Dia adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Coba perhatikan Bapak Ibu sekalian. Dalam bagian ini firman Tuhan berkata, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Tentu yang dimaksud dalam bagian ini bukanlah untuk menghilangkan usaha aktif dari manusia dengan cara pasif berdiam diri, hanya mengharapkan pertolongan Tuhan. Konteks bagian ini adalah bangsa Israel sedang berada dalam persoalan serius karena mengalami pembuangan. Mereka terus-menerus mencoba mencari solusi dengan mengandalkan bangsa-bangsa lain untuk membantu mereka. Namun semuanya tidak membuahkan hasil. Itu sebabnya firman Tuhan ini diberikan kepada mereka. Sudah saatnya bagi mereka untuk berdiam diri, tidak lagi mengandalkan hikmat manusia untuk mencari keselamatan. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, berdiamlah dan carilah kehendak Tuhan. Inilah yang Tuhan kehendaki. Ketika saudara mengalami persoalan dalam kehidupan, yang Tuhan inginkan adalah berdiam diri atau lockdown, dan cari kehendak Tuhan, dan lakukanlah apa yang harus saudara lakukan. Ketika fokus kita hanya tertuju pada persoalan, maka kita akan menghilangkan hal yang paling penting, yaitu mencari kehendak Tuhan. Saudaraku sekalian, lakukanlah perkara yang bisa kita kerjakan dengan tanggung jawab. Bagian yang tidak dapat diselesaikan oleh manusia adalah tanggung jawab Tuhan bagi orang yang mengandalkan akan Tuhan. Ingatlah bahwa Tuhan punya maksud setiap kali Dia mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita. Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Tuhan. Dalam ayat dari Mazmur 46 ayat 11 yang sudah kita sering dengar, saya mendapatkan dua perintah yang sama pentingnya. Yang pertama adalah bahwa kita harus berdiam diri, lockdown, sesuatu yang kedengarannya hampir mustahil di tengah kehidupan modern seperti sekarang ini. Di dunia yang hiruk pikuk dan selalu sibuk di zaman ini, mengambil waktu teduh bersama Tuhan sebentar saja bukan hal yang mudah kita lakukan. Berdiam diri akan menuntun kita pada hal yang penting. Yang kedua, ketahuilah bahwa Akulah Tuhan. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Di tengah dunia yang bukannya datang untuk menyembah dan meninggikan Tuhan, melainkan semakin mengecilkan arti keberadaannya dan tidak percaya bahwa Tuhan yang berkuasa dapat melakukan banyak perkara. Dan bagaimana kita dapat mengambil waktu teduh
dalam perenungan dan mengizinkan Dia mendewasakan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun Anda berada, panik, gelisah, kalut, kacau, stres, cemas, dan khawatir, itulah reaksi yang seringkali timbul ketika kita berada dalam masalah yang berat. Kemudian kita berusaha sekuat tenaga agar bisa terlepas dari masalah yang ada dengan secepat mungkin. Firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa ada saat-saat tertentu kita perlu berdiam diri dan menenangkan diri. Sebab bila kita tidak tenang dan hati terus bergelora saat kesukaran datang, maka sulit bagi kita untuk membuat tindakan yang tepat, karena pikiran kita sedang tidak sehat. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, berdiam diri atau lockdown artinya tenang, tidak mengadakan reaksi-reaksi keras. Sikap tenang ini sangat diperlukan untuk mencapai tujuan dan doa kita kepada Tuhan. Karena dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Yesaya 30 ayat 15. Berkenaan dengan hal ini, Daud memiliki banyak pengalaman dengan Tuhan. Oleh sebab itu, ketika sedang dalam kesulitan, Daud berusaha untuk selalu mengingat-ingat semua kebaikan dan pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Sekalipun secara kasat mata, persoalan yang dihadapinya seolah-olah menemui jalan buntu dan tidak ada harapan. Akhirnya Daud berseru kepada Tuhan, "Tali-tali maut telah meliliti aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan, tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku." Mazmur 116 ayat 3 dan 4. Daud percaya bahwa Tuhan pasti memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Karena itu ia memerintahkan jiwanya untuk kembali tenang. "Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu." Mazmur 116 ayat 7. Mari Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya mengajak kalian semua di dalam situasi lockdown seperti ini, seberat apapun persoalan hidup yang kita alami saat ini, hendaklah kita tetap tenang, supaya kita dapat berdoa dan menantikan pertolongan Tuhan. Sebab Dia bertanggung jawab atas umat pilihannya yang sudah tiada berdaya lagi. Dan tetaplah percaya bahwa Tuhan Yesus dapat melakukan hal-hal ajaib yang melampaui segala akal pikiran manusia. Sebab apa yang tidak mungkin bagi manusia, semuanya menjadi mungkin bagi Tuhan kita yang besar, dahsyat, dan berkuasa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.